Di sebuah kampung sunyi bernama Sukamerta, seorang preman bernama Agus meninggal secara tragis. Tapi sejak jenazahnya dibungkus kain kafan, keanehan mulai terjadi. Kainnya selalu kurang panjang, dan ketika dimakamkan, kuburannya tidak pernah cukup. Hingga malam tahlilan pertama, ia datang kembali, terbungkus kafan, dan berbisik lirih di antara doa-doa. Sempit, tolong, kuburanku sempit. Desa Sengkuni, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, selalu dikenal karena kesederhanaannya. Di sana, hampir semua orang saling mengenal, saling menyapa, dan saling ikut campur dalam kehidupan satu sama lain. Di tengah keseharian yang damai itu, ada satu sosok yang paling dihormati, Bu Rasti. Ia adalah janda berumur sekitar 55 tahun. Wajahnya selalu teduh, senyumnya ramah, dan ia dikenal rajin ke masjid. Hampir setiap waktu sholat, Bu Rasti sudah duduk di saf paling depan. Kalau ada warga sakit, dia datang membawa bubur dan doa. Kalau ada yang meninggal, ia ikut mengurus jenazah. Semua orang di desa Sengkuni sepakat, Bu Rasti adalah contoh wanita salehah. Maka, ketika suatu pagi, pengeras suara masjid mengumumkan kabar bahwa Bu Rasti akan berangkat haji tahun ini, seluruh warga geger. Mereka takjub sekaligus bahagia. Subhanallah, Bu Rasti naik haji, seru Bu Narmi, tetangga depan rumahnya. Pantas saja, orang sebaik dia pasti dipanggil Allah duluan, timpal warga lain. Rumah Bu Rasti langsung dipenuhi tamu. Ada yang datang mengucap selamat, ada pula yang menitip doa. Di tengah keramaian itu, Pak Narto, perangkat desa yang sudah tua tapi masih cermat, hanya diam sambil memperhatikan. Sejak beberapa bulan lalu, ia sedang pusing karena dana bantuan sosial, bansos, dari pemerintah yang seharusnya diterima warga miskin di Sengkuni, entah kenapa, belum juga cair. Banyak keluarga yang mengeluh padanya. Tapi, yang membuatnya heran, beberapa dokumen keuangan desa hilang begitu saja. Kini, mendengar kabar Bu Rasti naik haji, pikirannya mulai gatal. Bukankah Bu Rasti bukan orang kaya? Suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya, Dani, cuma bekerja serabutan sebagai sopir ojek online di kota. Dari mana uangnya bisa sampai ratusan juta untuk naik haji? Namun, kalau bicara soal Bu Rasti, orang-orang tak mau mendengar hal buruk. Pak Narto, jangan suuzan. Itu kan rezeki Allah, kata Pak RT ketika Narto sempat bertanya. Akhirnya, Pak Narto menahan diri, walau rasa curiganya semakin kuat. Malam sebelum keberangkatan, suasana di rumah Bu Rasti ramai oleh tetangga yang datang mendoakan. Lampu-lampu minyak bergantungan di halaman, suara selawat menggema, dan bau dupa menyelimuti udara. Bu Rasti duduk di tengah ruangan, menunduk khusyuk. Tapi di matanya terselip sesuatu yang aneh, ketegangan yang berusaha ia sembunyikan. Di pojok ruangan, Dani memperhatikan ibunya dengan wajah pucat. Sejak pagi tadi, ibunya beberapa kali bicara sendiri di kamar, seperti memarahi seseorang yang tak terlihat. Aku kan cuma pinjam sebentar, uangnya juga buat kebaikan, gumam Bu Rasti lirih waktu Dani mengintip. Ketika malam semakin larut dan warga mulai pulang, Pak Narto yang sejak tadi tak pergi, akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu. Bu Rasti, maaf ganggu, saya cuma mau titip doa buat almarhum istri saya di Tanah Suci, katanya sopan. Bu Rasti tersenyum tipis. Insya Allah Pak Narto, saya doakan semuanya. Namun saat Pak Narto hendak pamit, matanya terpaku pada meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada tumpukan amplop coklat dan buku tabungan. Entah kenapa, salah satu amplop terbuka sedikit dan memperlihatkan lembaran dokumen dengan stempel kantor desa.
Pak Narto menatapnya dalam diam. Dada kirinya berdegup keras. Malam itu, selepas semua tidur, ia tak bisa memejamkan mata. Hatinya berkata, ada sesuatu yang tak beres. Maka, keesokan paginya, sebelum rombongan haji berangkat, ia diam-diam pergi ke kantor desa. Di sana, ia membuka arsip digital bantuan sosial dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika melihat sebuah transfer mencurigakan. Nomor rekening penerima terakhir tercatat atas nama Rasti binti Hashim. Jumlahnya sama persis dengan total dana bansos yang hilang, 187 juta rupiah. Pak Narto menatap layar komputer itu lama, lalu bergumam dengan suara serak, "Ya Allah, apa yang sudah dia lakukan?" Dan di waktu yang sama, di rumahnya, Bu Rasti sedang berpakaian ihram. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tiba-tiba, dari ujung lidahnya muncul titik darah kecil. Ia buru-buru menyeka dengan tisu, lalu tersenyum getir. "Cuma sariawan," katanya pelan. Tapi, saat ia membuang tisunya ke tempat sampah, noda darah di kain putih itu tampak berwarna hitam pekat, seolah bukan darah manusia biasa. Di luar, warga berteriak riuh mengiringi keberangkatannya ke tanah suci. Tak ada yang tahu, perjalanan Bu Rasti ke rumah Allah akan membuka pintu rahasia yang seharusnya terkunci selamanya. Pagi di kampung Sukamerta terasa ganjil. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti jalanan tanah yang becek sisa hujan semalam. Udara lembab, berat, dan entah kenapa terasa dingin hingga ke tulang. Di rumah duka, bau kapur barus dan daun pandan bercampur dengan aroma anyir dari tubuh Agus yang kini terbujur di ruang tamu. Warga mulai berdatangan membantu prosesi kafan. Pak Ustadz Rahman, yang dikenal sabar dan lembut, memimpin dengan tenang. Ia membaca doa pelan sambil memberi arahan kepada beberapa pemuda yang membantu mempersiapkan kain kafan. Namun, sejak awal ada sesuatu yang aneh. "Pak Ustadz, ini kainnya kok kayaknya kurang ya?" tanya Wahyu, salah satu pemuda yang membantu. Pak Ustadz menatap kain putih panjang itu, lalu menatap tubuh Agus yang terbujur di depannya. "Coba bentangkan penuh," katanya. Kain itu dibentangkan dari kepala ke kaki, tapi anehnya, ujung kaki Agus melewati batas kain beberapa sentimeter. Mereka coba tarik sedikit, tapi tetap saja kain itu tak cukup menutupi tubuhnya dengan sempurna. Padahal kain itu ukuran standar, bahkan agak lebih panjang dari biasanya. Mira yang masih menangis pelan di pojok ruangan memperhatikan dengan wajah bingung. "Pak Ustadz, mungkin kainnya salah potong kali ya?" Pak Ustadz mengangguk samar, tapi di matanya ada keraguan. "Bisa jadi, coba ambil satu lembar lagi, kita sambung saja." Warga pun mengambil satu potongan kain putih tambahan, dijahit cepat di bagian ujung. Saat mereka menutup tubuh Agus lagi, terdengar bunyi kain sobek pelan, seperti ada sesuatu dari dalam yang menolak ditutupi. Kain baru itu pun kembali terasa kurang panjang. Ujung kaki Agus seperti terus bergeser turun, seolah tubuhnya memanjang perlahan tanpa alasan. "Masya Allah, ini kenapa ya?" gumam Pak RT dengan wajah mulai pucat. Pak Ujang hanya menunduk, tak berani bicara. Sejak semalam, ia sudah merasa ada yang tidak beres. Tubuh Agus saat dibawa pulang dari jalan juga terasa lebih berat, lebih dingin dari jenazah biasa. Akhirnya, warga menyambung kain itu untuk ketiga kalinya. Baru kali itu, seluruh tubuh Agus bisa tertutup dengan pas. Tapi, bahkan setelah ditutup, bentuk tubuhnya tampak aneh. Bagian kaki seperti menonjol keluar dari batas wajar, seperti tertekuk sedikit, tapi bukan karena posisi tidur. Ketika prosesi memandikan selesai, Pak Ustadz meminta warga membaca doa bersama. Tapi di tengah bacaan, lampu rumah tiba-tiba padam.
hanya cahaya matahari samar dari jendela yang menyinari wajah jenazah. Dalam temaram itu, Mira yang duduk di dekat kepala suaminya berkata pelan, "Pak, sepertinya kainnya bergerak." Semua menoleh. Benar saja, kain kafan di bagian dada Agus bergetar pelan, seperti ada tarikan halus dari dalam. Beberapa pemuda yang membantu langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Pak Ustadz segera melantunkan ayat kursi dengan suara tegas. Getaran itu pun perlahan berhenti. Tapi suasana ruang itu berubah. Udara tiba-tiba terasa padat, menekan, dan berbau busuk seperti tanah basah yang lama tak tergali. Pak RT mencoba mencairkan suasana. "Mungkin angin lewat jendela, Bu Mira. Jangan takut, ini cuma proses biasa." Namun dalam hati semua orang tahu, tidak ada angin yang bisa membuat kain kafan naik turun seperti sedang bernapas. Saat siang menjelang, jenazah Agus siap diberangkatkan ke pemakaman. Warga keluar satu persatu menyiapkan keranda. Tapi ketika mereka hendak mengangkat tubuh itu, 2 orang di depan langsung terdorong mundur. "Berat banget, Pak," kata Wahyu sambil mengelap keringat. Padahal sudah 4 orang yang mengangkat, tapi rasanya seperti membawa batu besar. Akhirnya 8 orang membantu dan barulah keranda itu bisa diangkat. Suara kayu berderak-derak seolah tak kuat menahan beban. Saat iring-iringan jenazah keluar dari rumah, angin kencang bertiup mendadak. Daun-daun pisang bergetar liar dan dari arah jalan kecil terdengar suara aneh seperti rintihan tertahan, rendah dan dalam. "Jangan, sempit, jangan tekuk." Mira sontak menoleh ke belakang, matanya mencari sumber suara. Tapi tak ada siapapun di belakang keranda. Ia gemetar, memegangi dada. "Pak Ujang, tadi Bapak dengar?" Pak Ujang tak menjawab. Ia hanya mempercepat langkah, menatap lurus ke jalan menuju makam desa yang dikelilingi pohon bambu tua. Tak ada yang bicara lagi sepanjang perjalanan. Tapi semua tahu mereka membawa sesuatu yang bukan sekadar jasad. Mereka membawa roh yang belum tenang. Langit siang itu kelabu. Matahari hanya tampak samar di balik gumpalan awan abu-abu. Angin bertiup lembab membawa aroma tanah dan bunga Kamboja yang tumbuh liar di sekitar makam kampung Sukamerta. Di kejauhan, suara azan zuhur terdengar sayup, namun tak mampu menghapus rasa berat yang menggantung di udara. Iring-iringan jenazah Agus tiba di pemakaman. Suasana hening, hanya suara sandal menjejak lumpur dan derak bambu tua di sisi jalan. Di antara kerumunan, Mira berjalan tertunduk, wajahnya pucat pasi. Sejak pagi, ia belum bicara sepatah kata pun. Di depan, Pak Ustadz Rahman memimpin doa, sementara beberapa pemuda menggali liang lahat yang sudah disiapkan sejak subuh. Ukurannya normal, 2 meter panjang, 1/2 meter lebar, dan sedalam dada orang dewasa. Tapi bahkan sebelum jenazah tiba, Pak Ujang yang ikut menggali sempat bergumam, "Kayaknya tanahnya aneh, Pak. Pas digali, bagian bawah kayak keras, padahal bukan batu." "Udah, terusin aja," jawab Pak RT cepat, tak ingin memperpanjang rasa takut. Ketika jenazah diturunkan dari keranda, semua warga bersiap menurunkannya ke liang. Tapi begitu tubuh Agus diletakkan di tepi lubang, kejadian aneh mulai terjadi lagi. "Pak, kok kayaknya kecil ya lubangnya?" kata Wahyu yang berdiri di pinggir, heran melihat posisi tubuh jenazah yang tampak lebih panjang daripada galian. Padahal lubang itu jelas-jelas dibuat sesuai ukuran standar. Mereka coba menurunkan perlahan, tapi baru setengah badan bagian kaki menyentuh ujung tanah. "Gali lagi sedikit, biar muat," perintah Pak RT. Para penggali pun bekerja cepat. Cangkul menghantam tanah yang terasa keras seperti semen. Bunyi dentang logam menggema membuat bulu kuduk berdiri. Setelah digali lebih panjang hampir 1/2 meter,
jenazah kembali dicoba dimasukkan. Namun anehnya, tetap saja tidak muat. Kain kafan di bagian kaki bahkan terlihat robek sedikit karena terdorong ujung tanah. "Loh, kok bisa? Ini udah lebih dari 2 meter loh," ucap Wahyu dengan nada cemas. Pak Ustadz mencoba menenangkan. "Sudah, sabar. Semua pasti ada sebabnya. Coba pelan-pelan." Mereka kembali mencoba menurunkan, tapi kali ini tubuh Agus terasa lebih berat dari sebelumnya. 4 orang yang menahan tali kain mulai kehabisan napas. Keringat bercucuran di wajah mereka meski udara dingin. Dan tiba-tiba, gubrak! Bagian bawah papan penahan tanah patah, membuat jenazah miring sedikit ke dalam lubang. Kain kafan di bagian kepala tersingkap, menampakkan wajah pucat Agus yang kini tampak tersenyum tipis. Semua orang sontak mundur. Mira menjerit, "Ya Allah, itu wajahnya." Pak Ustadz cepat-cepat membaca doa, tapi udara mendadak bergetar halus. Angin berembus dari dalam liang lahat, dingin dan basah, membawa bau busuk seperti bangkai lama. Suara lirih terdengar di antara hembusan angin itu, seperti napas orang yang kesakitan. "Jangan, tekuk, aku masih sesak." Warga terpaku. Pak RT menatap ke dalam lubang dengan wajah tegang. "Cepat, selesaikan saja sebelum hujan turun," katanya. Suaranya bergetar. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk menekuk sedikit kaki jenazah Agus agar muat. Dengan hati-hati, 2 orang menekan bagian lutut ke atas, sementara yang lain menahan kepala. Suara kain kafan bergesek pelan, disusul bunyi seperti krak dari tulang yang dipaksa bengkok. Beberapa warga menutup mulut menahan mual. Mira menjerit lagi, tapi tubuhnya ditahan ibu-ibu agar tidak pingsan. Akhirnya, jenazah berhasil dimasukkan dengan posisi miring dan kaki sedikit tertekuk. Wajahnya yang sempat terbuka kini ditutup lagi. Tanah mulai ditimbun. Tapi, setiap kali tanah dilempar ke atas jenazah, gundukan itu seperti tenggelam sendiri, seolah ditarik dari bawah. Mereka menimbun lagi dan lagi, hingga 15 cangkul tanah baru bisa merata. Pak Ustadz membaca doa terakhir dengan suara bergetar, lalu semua beranjak pelan meninggalkan makam. Namun, saat langkah-langkah mulai menjauh, tanah di atas kubur Agus berguncang halus, seperti ada yang menggerakkan dari dalam. Tak ada yang menyadarinya kecuali Pak Ujang, yang sempat menoleh sebelum keluar dari area pemakaman. Ia melihat jelas kain putih di sela tanah itu bergerak pelan, seperti jari yang menembus lumpur, lalu lenyap lagi. Sore itu, langit kembali gelap. Di kejauhan, petir menyambar sekali, menerangi kuburan Agus yang baru tertutup. Dan sesaat kemudian, suara lirih terdengar lagi dari arah tanah. "Sempit, sempit, tolong." Pak Ujang tak berani bicara apa-apa. Ia hanya mempercepat langkah, wajahnya pucat seperti mayat. Dalam hati, ia tahu jenazah Agus belum benar-benar diam. Malam itu, hujan kembali turun, deras tapi tak lama. Udara lembab menyelimuti kampung Sukamerta, membuat setiap napas terasa berat dan dingin. Di rumah duka, warga mulai berdatangan membawa nampan berisi nasi berkat, pisang rebus, dan air putih dalam gelas plastik. Mira duduk di pojok ruangan, wajahnya sayu tapi matanya kosong. Ia belum banyak bicara sejak siang tadi. Setiap kali menutup mata, ia selalu teringat bagaimana kaki suaminya ditekuk agar muat di liang lahat. Suara krak itu masih bergema di telinganya, membuat tubuhnya bergetar. Sementara itu, Pak Ustadz Rahman sudah duduk di depan, bersiap memimpin tahlilan malam pertama. Beberapa bapak-bapak duduk bersila di atas tikar pandan, sementara ibu-ibu menunggu di ruang belakang. Lampu neon yang menggantung di langit-langit tampak redup, kadang berkedip seperti hampir padam. Ketika doa dimulai, suasana hening.
hanya suara bacaan tahlil yang menggema pelan, berpadu dengan suara hujan menetes di genting dan aroma dupa yang terbakar di sudut ruangan. Namun entah kenapa, sejak awal doa, anjing-anjing di luar rumah menggonggong bersahutan. Suaranya melengking panjang, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pak RT yang duduk di dekat pintu sempat menoleh keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang menggantung di halaman. Beberapa menit kemudian, saat Pak Ustadz membaca doa akhir, angin dingin masuk lewat jendela. Lilin di dekat foto Agus yang sedang tersenyum langsung padam, seolah ditiup dari dekat. Semua orang menatap satu sama lain, beberapa mulai merapatkan duduknya. Dan tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara seperti benda berat jatuh terdengar dari teras rumah. Semua sontak terdiam. Pak RT berdiri perlahan, berjalan ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan dan seketika itu bau busuk menusuk hidungnya. Bau tanah basah bercampur bangkai busuk dan sesuatu yang amis. Ia menutup hidungnya, menatap keluar. Dalam gelap, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ada sosok berdiri kaku, terbungkus kain putih. Kain itu kotor, berlumur tanah basah dan lumpur, dengan bekas tali yang masih menjerat di bagian kepala dan kaki. Pocong, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, tapi dari sela kain yang robek di bagian mulut terdengar suara lirih, serak, dan berat. "Sempit!" Pak RT langsung menjerit dan mundur terjatuh. Orang-orang di dalam ruangan panik, sebagian berlari keluar lewat pintu belakang. Mira menatap ke arah pintu dengan mata melebar. Ia tahu betul itu suara siapa. Agus, suaranya bergetar. Pocong itu melangkah, tidak, melompat pelan ke arah dalam rumah. Setiap kali ia bergerak, tanah dan air menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak lumpur di lantai. Bau busuk makin kuat, membuat sebagian orang menutup mulut menahan muntah. Pak Ustadz Rahman segera berdiri, tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ia mulai membaca ayat kursi keras-keras. Tapi saat itu juga, pocong Agus menoleh ke arah Pak Ustadz. Dari celah kain kafannya, suaranya terdengar jelas, menggema, seperti datang dari dalam tanah. "Ustadz, kenapa sempit? Aku tidak bisa lurus." Suara itu membuat semua orang menjerit histeris. Lampu di ruangan langsung padam. Gelap, gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara benda jatuh, langkah tergesa, dan tangisan. Pak Ustadz tetap membaca ayat-ayat suci dengan keras. Suaranya bergetar di antara hiruk-pikuk. Sekitar 2 menit kemudian, angin kencang berhembus dari arah pintu, membuat tirai beterbangan. Saat lampu kembali menyala, tiba-tiba pocong Agus sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jejak lumpur basah di lantai dan bekas air tanah di sekitar tempat duduk Mira. Di tengah jejak itu, ada satu hal yang membuat semua terdiam. Tali pocong yang tergeletak di lantai, basah dan masih meneteskan air. Pak Ustadz menutup kitab kecilnya. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipis. Dia belum tenang. Katanya lirih, kuburnya belum layak. Malam itu, tak ada satupun warga yang berani pulang sendirian. Beberapa memilih bermalam di rumah Pak RT. Sebagian lain menutup diri di rumah masing-masing sambil membaca doa. Dan di luar sana, di bawah pohon pisang dekat jalan makam, seekor kucing hitam menatap ke arah rumah Agus. Matanya menyala kehijauan dalam gelap. Sementara dari kejauhan terdengar kembali bisikan lirih. "Sempit, aku belum bisa lurus." Hari ke-7 setelah pemakaman Agus tiba dengan langit mendung. Angin terasa dingin menusuk kulit sejak pagi, membuat daun pisang di belakang rumah bergetar tanpa henti.
Kampung Sukamerta sepi. Tak ada anak-anak bermain di jalanan. Tak ada ibu-ibu menjemur pakaian. Semua menutup pintu lebih awal, seolah tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Sejak kejadian malam tahlilan pertama, warga masih trauma. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pocong Agus di sekitar pemakaman, melompat di antara batu nisan menjelang subuh. Ada pula yang mendengar suara lirih memanggil dari arah tanah kuburan. "Sempit, sempit, jangan tekuk aku lagi." Cerita itu menyebar seperti wabah. Setiap malam, suasana kampung terasa berat, seperti diselimuti kabut gaib. Anjing-anjing menggonggong ke arah makam, dan beberapa kali lampu jalan mati sendiri tanpa sebab. Di rumah duka, Mira semakin kurus, matanya cekung, rambutnya kusut, dan ia sering bicara sendiri. "Dia belum tenang, Pak Ustadz. Dia bilang kuburnya sempit," katanya dengan suara parau. Pak Ustadz Rahman menatapnya iba. "Mungkin itu cuma mimpi, Bu Mira. Tapi kalau memang belum tenang, mungkin memang harus kita periksa." Akhirnya, setelah diskusi panjang dengan Pak RT, Pak Lurah, dan keluarga, diputuskan untuk membongkar makam Agus pada sore hari setelah tahlilan ke-7 malamnya. Keputusan itu tidak mudah. Warga banyak yang takut. Tapi demi ketenangan kampung, mereka setuju. Sore itu, di pemakaman yang sunyi dan basah oleh embun, beberapa orang mulai menggali. Di antara mereka ada Pak Ujang, Wahyu, dan 2 warga lain. Pak Ustadz berdiri tak jauh sambil melantunkan ayat suci. Ketika cangkul pertama menghantam tanah, udara seketika berubah dingin. Burung-burung gagak beterbangan dari dahan pohon bambu. Bau busuk menguar perlahan dari tanah, makin lama makin tajam. "Pak, kok tanahnya kayak hidup ya?" tanya Wahyu pelan. Pak Ujang menelan ludah. "Udah, terus aja. Kita selesaikan sebelum maghrib." Tapi semakin dalam digali, tanah itu terasa seperti menolak dibuka. Setiap galian baru tertimbun lagi dengan sendirinya. Mereka menggali cepat-cepat, keringat bercucuran, tangan gemetar. Setelah hampir 1 jam, papan kayu peti jenazah mulai terlihat. "Pak, udah nyentuh," ujar Pak Ujang dengan napas berat. Ketika papan itu diangkat perlahan, suara gemeretak kayu terdengar. Bau busuk yang sangat kuat menyambar seketika, seperti bangkai bercampur tanah basah dan belerang. Semua menutup hidung, tapi yang mereka lihat di dalam peti membuat dada mereka berhenti berdetak. Tubuh Agus masih utuh, tidak membusuk, tidak hancur. Hanya wajahnya pucat kehijauan, matanya tertutup rapat. Tapi yang membuat semua ngeri, posisinya sudah berubah. Kaki yang dulu ditekuk kini terpaksa lurus, menembus papan kayu di ujung peti, seperti ada kekuatan dari dalam yang memaksa tubuhnya merentang. Papan peti pecah di ujung, tanah di sekitarnya menggembung. "Ya Allah!" Pak RT mundur pelan, suaranya tercekat. Dia kayak berusaha meluruskan kaki. Mira, yang berdiri agak jauh, menjerit histeris saat melihat pemandangan itu. "Dia cuma mau tempatnya diperluas. Aku udah bilang." Pak Ustadz Rahman segera membaca doa keras-keras. Suaranya bergetar di antara deru angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Debu tanah berputar di sekitar liang, seperti pusaran kecil. "Allahu Akbar, Astaghfirullah Al-Azhim." Para penggali dengan cepat memperlebar liang kubur. Mereka menambah panjang hampir 1/2 meter dan membersihkan tanah di sekitar kaki. Setelah itu, tubuh Agus dipindahkan sedikit agar bisa berbaring dengan posisi lurus sempurna. Saat tubuh itu diletakkan kembali, tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam kain kafan. Bukan khayalan, semua mendengar jelas. "Terima kasih." Sekejap, udara hening. Hanya desiran angin di antara bambu yang terdengar. Beberapa warga menjatuhkan cangkul karena gemetar. Mira pingsan di tempat. Pak Ustadz
segera memimpin doa terakhir dengan suara lantang. Mereka menutup kembali tanah dengan cepat, lalu meletakkan batu nisan baru di ujung kepala. Kali ini tidak ada gundukan yang tenggelam. Tanahnya tetap rata. Saat mereka semua meninggalkan makam, langit mulai memerah dan kabut perlahan terangkat. Tapi sebelum benar-benar pergi, Pak Ujang menoleh sekali lagi. Ia melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di ujung makam Agus, tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap mereka. "Sudah selesai," kata Pak Ustadz tegas. "Jangan ada yang menoleh lagi, biar dia tenang." Mereka berjalan cepat meninggalkan area itu. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, Kampung Sukamerta terasa tenang. Tak ada lagi suara anjing menggonggong malam itu. Tak ada bisikan dari kuburan. Namun, ketenangan itu ternyata belum sepenuhnya kembali. 3 malam setelah pembongkaran kubur Agus, Kampung Sukamerta mulai terasa berbeda. Hujan yang dulu turun hampir tiap sore kini berhenti. Langit cerah, udara pagi tidak lagi berat. Tapi, meskipun suasana luar tampak tenang, hati sebagian warga masih belum damai sepenuhnya. Sejak malam pembongkaran, beberapa orang mengaku melihat cahaya samar di area makam Agus setiap lewat tengah malam, seperti nyala lilin di balik kabut. Pak RT pernah melihat dari jauh, tapi memilih tidak mendekat. "Biar saja," katanya pada warga. Kalau itu dia, semoga sedang mendoakan dirinya sendiri. Sementara itu, Mira perlahan mulai bisa berbicara lagi. Wajahnya memang masih pucat, tapi tak lagi setegang sebelumnya. Ia sering terlihat duduk di teras rumahnya, menatap pohon pisang di belakang, seolah menunggu seseorang. Kadang ia tersenyum tipis, lalu berbisik sendiri, "Sekarang kamu udah bisa lurus, kan Gus?" Malam itu, Jumat malam, warga berkumpul di musala kecil kampung untuk mengadakan pengajian rutin. Musala itu sederhana, berdinding papan dengan lampu neon redup di langit-langit. Suara jangkrik bersahutan dari luar, dan dari kejauhan terdengar gemericik air parit kecil. Pak Ustadz Rahman memimpin doa seperti biasa, didampingi Pak RT dan Pak Ujang. Semua berjalan tenang, sampai tiba-tiba, tepat di tengah bacaan surah Yasin, lampu musala berkelap-kelip. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, hingga akhirnya padam total. Musala gelap. Beberapa jamaah berbisik, ada yang menyalakan senter dari ponsel. Tapi sebelum cahaya benar-benar menerangi ruangan, hembusan angin dingin masuk dari jendela terbuka. Angin itu membawa aroma tanah basah, aroma yang sudah sangat mereka kenal sejak kejadian pekan lalu. Pak Ujang merasakan bulu kuduknya berdiri. "Pak Ustadz, bau apa ini?" Pak Ustadz tak menjawab. Ia menatap ke arah pintu musala, dan saat itulah semua jamaah membeku. Di ambang pintu berdiri sosok pocong Agus. Kali ini kainnya bersih, tidak ada tanah, tidak ada lumpur. Wajahnya terlihat lebih tenang, bahkan senyum samar terlukis di balik kain yang sedikit terbuka di bagian mulut. Mira, yang juga hadir malam itu, langsung menangis terisak. "Agus!" Semua orang terpaku, tak ada yang berani bergerak. Pocong Agus menatap ke arah mereka semua, lalu suaranya terdengar. Kali ini tidak serak dan menakutkan, tapi pelan dan datar, seperti bisikan yang jauh. "Terima kasih, kuburanku sudah lega. Aku bisa lurus sekarang." Air mata Mira jatuh deras. Pak Ustadz Rahman menunduk, melantunkan ayat kursi dengan suara bergetar. Tapi pocong itu tidak marah, tidak menjerit seperti sebelumnya. Ia hanya berdiri diam, menatap satu persatu wajah warga. Lalu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pocong Agus menundukkan kepala. Gerakannya pelan, seperti memberi salam. Setelah itu, dari tubuhnya memancar cahaya putih lembut, menerangi seluruh ruangan musala. Beberapa jamaah berteriak ketakutan, tapi Pak Ustadz hanya menatap
dengan mata basah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam sekejap, cahaya itu lenyap. Ketika lampu musala kembali menyala, sosok Agus sudah tidak ada. Hanya aroma pandan samar tertinggal di udara. Aroma yang sama seperti ketika jenazahnya pertama kali dimandikan. Keesokan harinya, kabar tersebar cepat. Warga yang sempat ketakutan kini justru merasa lega. Sejak malam itu, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi suara rintihan dari kubur. Bahkan, area makam Agus kini tampak lebih bersih, dan rumput liar yang dulu tumbuh di atasnya mengering perlahan, seolah dibersihkan oleh tangan tak terlihat. Pak Ujang yang dulu paling takut sering datang ke sana pagi-pagi untuk menaruh bunga melati. Bukan karena dia preman, tapi karena dia manusia, katanya suatu kali pada Pak RT. Sementara Mira, meski masih menyimpan luka, kini bisa tersenyum lagi. Ia sering ke musala, duduk di pojok tempat suaminya menampakkan diri malam itu sambil berbisik lirih, "Tidurlah tenang, Gus. Semoga Tuhan mengampuni semuanya." Dan sejak itu, kampung Sukamerta kembali damai. Namun, bagi sebagian warga, terutama yang ikut menggali makam waktu itu, masih ada satu kenangan yang tak akan pernah hilang. Suara lirih yang mereka dengar dari dalam tanah malam sebelum kubur Agus dibongkar. Sempit. Mereka tahu sekarang, bukan tubuh Agus yang menolak tanah, tapi tanah yang menolak menutupinya sebelum ia benar-benar diampuni. Kini kampung Sukamerta kembali tenang. Tapi setiap kali hujan turun dan tanah jadi lembek, warga masih mendengar suara dari arah pemakaman. Bisikan lirih dari dalam tanah. "Terima kasih, kuburanku sudah lega." Tidak ada yang tahu apakah arwah Agus benar-benar sudah pergi atau hanya menunggu sampai ada kubur lain yang sempit lagi.